Halo teman-teman semua, balik lagi di RC Video bareng gua Antonius Rangga. Nah, di video kali ini gua bakal bahas sebuah helm dari luar yang harganya tuh di bawah 1 juta. Helm apakah itu? Ini dia helmnya. LS2 FF352 Rookie ya. Jadi di video ini gua bakal bahas tuntas tentang helm ini, jadi pastiin kalian tonton sampai habis. Nah, jadi ini adalah helm LS2 FF352 Rookie yang udah gue pakai kurang lebih tuh 2 minggu ke belakang. Nah, ini adalah helm entry level dari LS2 yang merupakan brand dari luar ya. Nah, walaupun LS2 ini brand dari luar, helm ini punya harga yang cukup mengejutkan. Penasaran? Nah, tapi sebelum kita bahas harganya, yuk kita bahas dulu impresi pas gue lagi pakai helm ini di jalan. Nah, ini dia gua bakal bahas impresi gua pakai helm LS2 FF352 Rookie ini ya. Nih, jadi ini tuh helm entry level dari LS2 dan harganya sangat-sangat amat terjangkau ya. Jadi ini salah satu helm non lokal yang menarik untuk kalian miliki dengan budget yang menyenangkan di kantong gitu ya. Pertama-tama yang gue bakal bahas ini dari looks-nya dulu. Looks dari helm ini bisa kalian lihat, helm ini tuh sebenarnya bukan dia helm yang agak yang di tengah-tengah sih sebenarnya lah, kayak lonjong banget enggak, bulat banget juga enggak, jadi agak bulat agak lonjong ya, bisa kalian lihat ya. Tuh, nih jadi helm ini cocok untuk kalian yang seleranya nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu pengen helm tajam banget atau bulat banget gitu. Ini boleh lah. Dan yang gue suka dari helm ini, dia shellnya kecil ya dan enteng, itu dia ya. Jadi kalau gue pakai, ini kan badan gue lumayan gede ya, jadi cukup proporsional menuju ke arah helmnya agak kecil gitu. Jadi enak dilihatnya, nggak kayak helm-helm yang lain mungkin kayak kalau entry level biasanya kan dia shellnya tuh gede-gede gitu kan buat mengakomodir size yang lebih besar gitu biasanya. Nah, kalau helm ini gue pakai size M, dia tetap kecil pakainya gitu ya. Terus yang kedua, helm ini tuh enteng. Jadi bobotnya, nanti bobot untuk izeknya nanti akan kita lihat setelah ini, kita akan timbang. Tapi kalau untuk impresi dipakainya helm ini itu nggak kayak helm entry level lainnya yang biasanya berat-berat gitu. Jadi helm ini tuh masih enteng banget dipakainya. Kerasanya juga enak, enteng, walaupun ini gue udah pakai intercom ya. Ini kalau GoPro lumayan sih bikin berat gitu ya. Lalu gue udah pakai helm ini kurang lebih sekitar 2 mingguan lah. Gue pakai daily, pakai motor sport iya, pakai motor matic iya, pakai ya sport sama matic sih. Jadi gue udah tahu, gue udah pakai. Yang pertama kita bahas, yang kedua kita bahas, yang ketiga ya nggak tahu lah. Pokoknya kita bahas airflow-nya ya. Nah, helm ini itu airflow-nya itu ada di depan sini satu, sama di atas sini satu, di tengah ya, di slide dia. Nah, tapi memang yang atas ini nggak berasa. Nggak berasa sih kalau buat gue sih, ini nggak berasa. Yang depan lumayan berasa kalau dibuka. Tapi mostly helm ini kalau lu pakai, anginnya itu datangnya dari sini nih, dari depan, dari bawah, dari area chin, dari area dagu. Karena helm ini memang belum dilengkapi oleh chin guard. Tapi buat dipakai daily menurut gue masih oke, masih nyaman.
karena nggak pengap helm ini, dan begitu lu buka ventilasi yang depan ini dia lumayan berasa gitu. Jadi anginnya masuk lumayan berasa ya. Tapi memang ya mungkin karena ini helm entry level ya, ini bagian atas ini agak nggak firm gitu loh. Buat buka tutup ventilasi itu masih agak goyang-goyang dikit nih tuh. Jadi udah kebuka ke atas masih goyang-goyang dikit. Jadi mungkin karena ini memang menyesuaikan sama harganya, jadi ya memang begitu kali ya kualitasnya ya. Nah, next dari situ kita bahas untuk kenyamanannya, busanya. Busa helm ini ya buat gua oke aja, nggak yang empuk gimana, tapi nggak yang keras banget gimana juga, nggak. Masih enak, masih nyaman kalau menurut gue dipakainya helm ini, karena dia pun busanya juga bahan linernya itu lumayan lembut. Jadi beda sama helm-helm zaman dulu, bukan zaman dulu sih ya, helm-helm lokal yang dulu-dulu gitu biasanya kan busanya nggak enak gitu kan, keras lah, linernya nggak lembut lah gitu. Nah ini beda dengan helm ini. Helm ini cukup enak, cukup nyaman untuk dipakai. Dan uniknya helm ini itu ada 3 bagian innernya gitu. Jadi ada bagian pipi, terus crownnya terpisah, sama bagian neck rollnya. Jadi neck rollnya itu dia pakai sistem kawat gitu. Jadi itu kalian buka terpisah untuk neck roll, si pipi sama si crown padnya itu. Kemudian kita bahas juga visionnya. Visionnya helm ini cukup aja, cukup luas, standar lah ya, standar helm, nggak yang gimana banget. Buat kalian pakai sambil tegak atau pakai motor sport gini masih aman, masih nyaman lah. Tapi mungkin karena ini juga helm bukan dengan teknologi sekarang yang dia biasanya kan udah gede, udah lebar. Ini masih pakai teknologi ya bukan yang terbaru. Jadi visor ini lumayan masih lumayan agak sempit kalau kalian pakainya buat nunduk gitu. Ya buat nunduk itu kalau begitu kalian nunduk gini, itu posisi atas helm ini lumayan menutupi pandangan kalian gitu. Ini ya standar helm biasa lah ya gitu. Tapi untuk harganya menurut gua helm ini cukup oke. Ya seperti yang tadi, kayak kalian nggak perlu nunduk banget buat ngerasain airflow-nya, buat masuk udara masuk ke sini. Kalian nggak perlu nunduk gimana, kalian nggak harus tegak. Jadi kayak in the middle, kayak ini gue lagi pakai CBR 150. Posisinya kan nggak terlalu tegak, nggak terlalu nunduk, tapi gue bisa ngerasain angin yang masuk ke dalam helm gitu. Nah tadi ngomongin vision, gue sekalian mau ngomongin visornya juga. Jadi visornya ini sistemnya itu ratchetnya yang ada pilihan nyangkutnya gitu loh. Jadi ada ada beberapa pilihan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi kalian bisa pilih sesuka hati. Kalian butuh yang dimana, posisinya kayak gimana, mau di atas ini atau segini doang, misalnya kalau ngembun atau apa gitu kan. Jadi kalian butuh dibuka sedikit. Nah itu bisa kalian tentuin sendiri gitu ya. Ya cukup oke lah helm ini. Lalu nextnya untuk kekedapan, helm ini sih standar-standar aja kekedapannya, nggak yang kedap banget gimana juga, tapi nggak yang berisik angin gimana juga nggak. Jadi masih oke kalau menurut gua. Mungkin skala 1 sampai 10 kekedapannya ya 6 sampai 7 lah gitu. Jadi bukan yang kedap banget. Dia in the middle aja.
Jadi masih nyaman buat kalian pakai, cuman kalau misalnya harian kalian pakai gitu, atau touring-touring ini masih oke lah. Nggak yang ini kecepatan 60 tuh nggak yang udah gitu, nggak, masih aman, masih enak kekedapan ya. Coba nanti kita akan coba juga kalau agak kenceng. Ini enak sih, jadi dari depan sini anginnya masuk terus, kerasa terus. Jadi di dalam helm kalian nggak akan ngerasa pengap, Cuman minusnya kalau di saat kalian lagi lagi nggak pengen ada angin yang masuk tuh, kalian nggak bisa nutup gitu karena dia nggak ada chin guardnya. Jadi ya udah, dia akan masuk terus aja sih udaranya ke helm kalian gitu guys. Ya nggak yang berisik gimana sih, masih dalam batas wajar kalau menurut gua. Jadi kalian masih oke banget buat pakai helm ini. Masih wajar banget suaranya. Oke. Ya, jadi tadi kekedapan udah, kenyamanan udah, shellnya terlihat kecil udah, terus enteng, visor udah, airflow udah. Nah, ini pasti banyak yang bertanya-tanya soal ini. Bang, itu kan lu pakai Sena, ada slot untuk speakernya nggak sih ya? Tuh lihat deh. Oke, jadi helm ini itu belum ada slot speaker gitu ya. Jadi memang dia belum disiapkan untuk penggunaan intercom. Jadi memang masih masih ya udah rata aja gitu. Nah, cuman kalau kalian misalnya bisa setup posisinya itu dia masih oke lah, masih bisa dipergunakan. Walaupun jadinya jadi agak nggak enak sih, di telinga tuh berasa lumayan. Di telinga tuh lumayan berasa ada speakernya. Tapi kalau kalian misalnya punya yang slim, speaker yang slim itu masih bisa kalian pakai. Ini karena gue lagi pakai yang slim, jadi nggak terlalu ganggu gimana di telinga gue gitu ya. Oke, kayaknya impresi gue tentang pemakaian helm ini segitu aja. Kita bahas lebih lanjut tentang helm ini di studio. Oke. Nah, itu dia guys, impresi gue tentang helm LS2 FF352 Rookie ini pas gue pakai waktu lagi naik motor. Impresi tadi gue simpulin setelah gue pakai helm ini secara kurang lebih 2 minggu. Nah, setelah impresi dan honest review gue tentang pemakaian helm ini, sekarang ayo kita bedah helm LS2 Rookie ini lebih dalam. Oh ya, buat kalian yang belum nonton unboxing dari helm ini, buat lihat motif apa, terus ada warna apa aja yang ada, klik langsung link di atas sini. Oke, lanjut. Nah, pertama-tama kita timbang dulu helm yang bahannya adalah HPTT, yang adalah High Pressure Thermoplastic teknologi ini. Jadi tanpa intercom, dan nanti akan kita tambahin berat intercomnya ya. Oke, kita ambil dulu timbangannya. Nah, ini biasa buat kita nimbang-nimbang. Oke, kita cek dulu.
Oke. Ada sini bang, berat bang. Oke, jadi kita langsung timbang aja berat dari helmnya dulu. Ya. Beratnya itu adalah 1384 ya. Ini adalah size M yang gue pakai. Lalu untuk intercomnya sendiri itu beratnya gue di sini pakai Sena 30K ya, pakai clamp kit dan pakai yang slim. Itu beratnya adalah 150. Jadi tadi 1384 ya. 1384 ditambah 150 berapa tuh? Ada guys. 1384 1384 ditambah 148 1532 ya. Jadi helm ini kalau misalnya pakai intercom itu totalnya 1532. Nah, ini sih menurut gue masih oke banget beratnya untuk ukuran helm full face ya. Masih nyaman lah. Sekarang kita lanjut coba untuk buka visor dari LS2 Rookie ini ya. Buka visor helm ini bukan yang paling gampang sebenarnya, tapi memang agak cukup susah sih ya. Jadi gini caranya guys ya. Ini kalau kalian lihat, ini tuh ada tuas di sini yang bisa kalian mainkan gitu kan, kalian tarik. Jadi visornya kalian buka paling atas, mentok, lalu kalian turunkan satu step. Nah, ya, jadi kedua paling atas, ini kalian tarik ke arah atas, lalu visornya kalian tarik ke arah luar. Ya, gitu. Oke, aman, aman ya. Begitu juga yang sebelahnya sama, kalian tarik ke atas ya, lalu visornya kalian tarik ke arah luar gitu. Oke, mantap. Nah, buat masangnya kalian ya tinggal balik proses tadi ya. Jadi kalian pasang dulu bagian belakangnya kayak gini. Sini mas, deketin sini ya. Kalian pasang dulu, kalian angkat gini, kalian buka ya. Ini kan kalau kalian tarik ke atas ini kebuka nih ya. Kalian pasang ya, lalu kalian tekan ke bawah gitu ya. Sebelahnya pun sama, kalian buka dulu pengaitnya ini, kalian tarik ke atas, kalian tekan visornya ke arah bawah sampai semuanya posisinya masuk di ratchet ya gitu. Udah, tinggal kalian tutup ya. Udah gitu doang. Jadi emang bukan yang paling gampang untuk buka tutupnya, karena mekanisme buka tutup visornya masih agak sulit kalau menurut gua. Nah, terus banyak juga yang nanya nih, helm ini cukup atau enggak masuk ke bagasi motor? Kalau gua bawa X-Max sih masuklah tanpa kesusahan ya. Sekarang kita coba buka busa dalamnya dari helm ini ya. Jadi helm ini tuh sebenarnya udah removable liner semuanya, makanya bisa dibuka untuk kalian misalnya mau dibersihin gitu ya. Nah, cuman memang helm ini itu belum ada emergency release-nya ya. Biasanya kan kalau di helm-helm sekarang tuh ada tuh emergency release, karena ya memang ini entry level dan bukan diperuntukkan untuk balap juga gitu ya. Sekarang kita coba buka. Cara bukanya itu neck roll-nya dulu yang dibuka. Jadi dari belakang kalian tarik ya. Dia tuh sistemnya kayak pakai apa ya, bukan kawat ya. Jadi dia ada kawatnya. Ini kalian buka dulu dari belakang, kalian tarik kayak tadi, kalian buka, lalu baru kalian bisa buka bagian pipi. Pipi itu dia ada klipnya 3 titik ya, ada 3 titik. Oh, ini udah pasti double D-ring ya, udah pasti double D-ring ya. Lalu di sebelah sini juga tinggal dibuka gitu, sama 3 klip juga sama. Nah, yang atasnya itu kalian harus ngambil dari belakang ini, jadi kayak ditarik, diselip gitu di belakang dia tuh ya. Dia diselip di IPS-nya. Lalu bagian depannya tinggal kalian buka aja ininya nih. Jadi ada klip 3 kelihatan
ya. Ini kalian tarik aja ke atas gini, lalu kalian buka. Ya, udah segampang itu. Nah, cuman yang kayak tadi gue bilang pas video impresi, memang di helm ini itu belum ada slot untuk speaker intercomnya ya. Tapi masih bisa dipasang intercom asal posisinya pas gitu. Walaupun ya tetap masih ganjel di telinga sih ya. Ini kayak, ini gue kasih lihat tuh, belum ada ya. Jadi belum ada slot untuk intercomnya ya. Oke, nah ini udah gue bongkar semua. Gue bakal bahas yang bikin helm ini itu sangat menarik, yang mana adalah harganya ya. Jadi buat helm sekelas LS2 yang notabene ini bukan helm lokal ya, jadi helm dari luar, harga helm ini itu sangat amat affordable. Harganya di bawah 1 juta, hanya 950.000 rupiah aja. Gila gak? Gila kan? Ya. Jadi coba kalian bayangin, kalian dengan harga di bawah 1 juta rupiah udah bisa punya helm LS2. Coba. Menarik nggak? Menarik tuh. Ya kan? Jadi, dan kalian bisa beli helm ini di seluruh store-nya RC Moto Garage ya. Jadi linknya ada di deskripsi semua. Oke? Nah, sekarang kita sampai di kesimpulan tentang helm ini. Jadi gue bahas dari yang gue suka dulu ya. Yang gue suka dari helm ini yang pertama adalah shell-nya yang tergolong kecil ukurannya. Jadi cocok untuk kalian yang punya badan kecil. Jadi pas kalian pakai, posturnya itu nggak kayak kelihatan kayak jamur gitu. Biasanya kan helmnya gede terus badan lu kecil gitu kan. Nah, kayak temen gue nih, coba tolong di shoot. Nah, badannya kecil, kepalanya kecil, cocok banget pakai helm LS2 ini ya. Terus yang kedua itu adalah bobotnya yang ringan. Jadi helm ini tuh enak banget buat kalian pakai sehari-hari tanpa perlu khawatir ngerasa pegel pas kalian pakai. Ya, kayak tadi kita udah nimbang itu cuma 1,3an. 1,3an itu cukup ringan untuk helm yang non karbon loh ya, buat temen-temen kalau belum tahu ya. Sangat ringan hitungannya. Sangat ringan, betul. Lalu yang ketiga yang gue suka adalah keleluasaan buat nentuin seberapa besar visor kalian bisa dibuka tanpa takut tiba-tiba tuh ketutup atau ketarik angin ke atas ya. Karena tadi udah gue jelasin juga di video impresi kalau visor helm ini itu ada beberapa level klik untuk ngebuka ya. Jadi kalian nggak perlu takut tiba-tiba lagi gujruk gitu, nggak mungkin. Suka kan kayak gitu kan? Betul kan? Nah, jadi helm ini tidak akan terjadi seperti itu ya. Lalu nomor 4 yang gue suka adalah bahan liner busa dari helm ini itu lumayan nyaman untuk dipakai ya. Jadi bahannya tuh enak kalau kena ke kulit kalian. Lalu yang kelima itu ventilasi depan yang lumayan kerasa banget. Jadi kalian nggak akan ngerasa pengap pas pakai helm ini gitu ya. Jadi ventilasi depan ini lumayan kerasa lah buat kalian pakai hari-hari gitu. Nah, itu tadi ada 5 yang gue suka, tapi ada beberapa hal yang gue kurang suka juga dari helm ini ya. Yang pertama adalah helm ini memang bukan yang silent, apa sih? Terkedap ya. Jadi terkadang ada agak berisik lah gitu ya, walaupun nggak berisik banget, tapi ada sedikit kayak suara-suara angin atau siulan gitu di dalam helmnya ada ya. Terus yang kedua, yang kekurangannya adalah nggak ada slot intercom, dimana zaman sekarang kan kayak semua orang hampir pakai intercom gitu ya, entah buat ngobrol, entah buat apa segala macem. Nah, helm ini walaupun belum ada, tapi sebenarnya masih bisa dipakai, tapi memang kurang nyaman lah. Tuh. Lalu hal ketiga yang gue kurang suka adalah ventilasi atas yang bisa gue bilang hampir nggak kerasa. Ya, jadi ventilasi ini itu hampir nggak kerasa sih kalau kita pakai jalan gitu ya. Lalu yang keempat adalah helm ini itu seperti kalian lihat di sini belum ada chin curtain-nya. Ya, jadi ini masih kebuka banget. Jadi angin tuh suka masuk ke bagian bawah muka gitu. Jadi kalau kalian lagi riding, ada kalanya memang angin masuk itu kalian butuh supaya nggak pengap.
Cuman ada saat-saatnya kayak kalian pengen, gue lagi nggak pengen ada angin masuk nih, entah dingin, entah debu, entah apa gitu. Nah, helm ini karena belum ada chin guardnya atau chin curtainnya, jadi angin tuh pasti masuk dari bawah ke arah muka. Ya, itu yang keempat. Lalu yang kelima, nah klip pengunci sisa strap itu tuh posisinya agak kurang keluar kalau menurut gue. Jadi agak susah buat ngeklik strapnya kalau misalnya kalian gini nih. Nih ya. Ini kan posisinya dia udah di dalam ada apa nih? Neck rollnya ya. Jadi kalau kalian udah pasang helm ini, kalian strap. Nah, posisi ini itu ada agak masuk ke dalam dari si neck roll. Gitu. Jadi dia agak susah buat buat ngeklik strapnya itu. Nah, itu kekurangan kelima. Lalu yang gue kurang suka juga adalah build quality dari mekanisme ventilasi, baik yang depan maupun yang atas ya gitu. Jadi kesannya masih kurang mantep yang klak gitu, atau yang kurang apa ya, kurang mantep gitu ya. Nih bisa kalian lihat sebenarnya tuh. Kebayang gak sih? Jadi bukan yang klik, bukan yang klik gitu. Jadi ya udah slide aja gitu. Ya, sama yang atasnya pun sama. Ya, tadi juga gue udah jelasin di video impresi. Ini tuh masih ada pergerakan walaupun kalian udah buka. Kalau tutup sih nggak ada gerak ya. Kalau kalian buka ini masih ada pergerakan. Gitu guys. Jadi untuk build quality bagian ventilasinya gue kurang suka. Nah, itu jadi ada 5 yang gue suka, ada 6 yang gue kurang suka. Ya. Cuman buat kalian yang cari helm non lokal dengan budget di bawah 1 juta, ini helm ini bisa banget sih jadi pilihan kalian ya. Jadi dengan shell yang kecil dan bobot yang ringan, helm ini cukup enak buat kalian pakai sehari-hari gitu. Tapi ya jangan terlalu ngarepin sesuatu yang wah dari helm ini ya, karena memang helm ini juga kan masuknya adalah helm entry level gitu ya, walaupun dia dari brand luar LS2 gitu guys. Oke teman-teman, jadi itulah honest review gue tentang helm LS2 FF352 Rookie ini. Jadi semoga menjawab segala pertanyaan kalian tentang helm ini. Tapi kalau masih ada yang belum terjawab atau masih pengen nanya, boleh kalian langsung tanya kita di kolom komentar ya. Nah sekalian kalau kalian mau coba maksudnya kalau kalian mau kita coba helm lain, helm apa, coba kalian tulis juga di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa coba helm tersebut. Setuju? Dan satu lagi, helm yang kita honest review ini ya bakal dijual second di RCX Moto Garage. Nih Instagramnya ya. Oke? Jadi buat ada beberapa helm-helm yang kita pakai honest review, kita jual di RCX Moto Garage. Jangan lupa cek Instagramnya. Oke? Nah, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini ya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terus ya kalian tulislah kalian mau ada pertanyaan atau apapun di kolom komentar. Oke? Sampai ketemu lagi di RC video berikutnya. RC Moto Garage brings you safety. Dadah.